Mau curhat Oke. tentang apa? Sebentar. Kamu tahu kan kalau curhat tidak boleh menyebut nama siapapun karena kalau sudah di-upload atau viral tidak akan saya take down. Kenapa sayang? Oh, ini dihapus ya? Iya no, setiap curhatan kan masuk di YouTube sama di Facebook toh. Walah, Kenapa sayang? pengenku nggak dimasukkan ini. Oh, lah kenapa? Soalnya kan pembelajaran buat yang lain, Mbak sayang. Saya aja tidak segan-segan memberikan ilmu saya. Saya pun tidak segan-segan berbagi dengan kalian. Enggak, yang kemarin itu loh, yang soal apa itu, yang agent itu loh, kok masih disuruh bayar lagi gitu loh. Apa dok? Agent apa yang disuruh Masih bayar lagi? yang kemarin hari Minggu saya telepon Miss. Saya nggak ingat bu, karena terlalu banyak yang telepon saya nggak tahu. Gimana? Yang kemarin katanya kontaknya ditulisin bunting itu loh. Oh, iya, gimana dok? Gimana? Pengennya nggak dimasukkan itu. Oh nggak bisa dok, soalnya setiap kali telepon masuk itu. Baik, kan nggak semua orang siapa yang kenal kamu. Enggak, masih disuruh bayar 3.000 ditambah 1.000 lagi, 1.100 kalau nggak salah. Nah, maka dari itu kan aku nggak percaya dok. Di tempatku aja bayarnya mahal, kenapa kamu kok masih diminta-minta lagi? Kan lebih baik ngomong, oke, bayar 20.000 langsung selesai, gitu kan enak mas sayang? Soalnya katanya nggak bayar lagi gitu. Ternyata suruh bayar, katanya buat nulis surat ke apa imigrasi Indonesia KJRI gitu. Terus yang 1.100 buat asuransi gitu bilangnya. Asuransi nggak bayar sekarang dong, visanya aja belum keluar kok bayar sekarang sih dok? Ya gitu, orang agentnya bilang ke dianya begitu, katanya yang 3.000 buat nulis surat ke KJRI gitu, yang 1.100 buat asuransi pembantu. Sebentar. Ngirim surat ke KJRI bayar 3.000? Tidak loh. Dan nggak perlu ada surat yang ditulis di KJRI. Surat apa yang perlu ditulis di KJRI? Katanya kalau itu saya hamil itu loh, Miss. Nggak ada. Kenapa sih kamu dibohongin percaya sih, Dok? Bisa nggak kamu ngomong? Kan aku nggak tahu. Bukan, aku nggak tahu orang yang dihubungin dianya. Makanya aku suruh dianya nggak usah bayar dulu. Aku tanya ke agent dulu gimana. Bukan gini aja, wes. Gini aja. Putusin aja. Ngomong sama pacarmu, boleh nggak kamu cari Miss Yuni sendiri? Jadi kamu kan sekarang kalau kamu anak buahku kan aku nggak mungkin gini loh dok, aku tidak mendapatkan uang dari kamu saat bertanya, makanya dari itu kan aku buat konten, paham nggak maksudku? Biar difahamin oleh orang banyak bahwa banyak agent yang berbohong pada kalian. Kecuali kamu sudah jadi anak buahku, terus kamu nikah sama pacarmu ataupun suamimu apapun itu namanya, kan aku bantu karena kamu anak buahku gitu loh, paham nggak maksudku? Paham. Sekarang kamu bayarnya sama orang lain, masalahnya tanya sama aku, kan aku sih ngeluh. Ya kan, terus ya maaf kan kemarin terus saya tanya agentku katanya udah itu kalau bayar 5.000 berapa gitu nggak usah bayar apa-apa lagi, walaupun apa pembantunya hamil apa-apa nggak usah bayar lagi, udah aku bilang gitu. Terus pacarku katanya itu kemahalan, terus bilang yang murah itu aja, yang murah tapi nanti kan kamu harus bayar lagi banyak gitu ya, makanya sekarang bayar lagi. Ya udah, pacarmu nggak percaya ya suruh coba aja, kan aku udah bilang di tempatku bayarnya mahal, kasarannya orang ngomong 16.000 tapi sudah bisa memastikan bisa keluar apa enggak. Jadi kalau kamu pingin cari yang murah dan nggak membantu ya nggak apa-apa, kan dari kemarin aku bilang tuh jangan mudah percaya omongan orang. Aku juga bilang gitu, udah masuk ke itu aja yang dari dulu bantuin saya agentku itu, udah nggak usah bayar lagi, udah nggak usah mahal itu agent kamu gitu katanya. Dan sekarang kamu pusing sendiri bayar ini bayar itu. Ya udah bilang sama dia ya kamu mau bayar silakan bayar, kalau nggak mau bayar ya silakan. Katanya dia nggak mau bayar,
Nggak mau bayar berarti nggak diproses? Takutnya nggak diproses, nggak dapat visa. Ya udah, dia bilang sama agennya, kamu janji dulu, nggak usah nambah bayar lagi. Kalau kamu janji nanti saya bayar. Kalau kamu nggak bisa janji, ya enggak, saya nggak bisa bayar, saya bisa ganti agent. Dia bilang gitu. Ya udah lo lihat aja loh. Kalau suruh bayar lagi nggak mau. Jadi susah sendiri, Dok. Makanya itu udah dibilangin dari dulu dia ngeyel. Tak pikir kamu sudah selesai masalahmu. Apalagi kamu sudah hamil besar kayak gini. Kan kemarin aku udah bilang, aku pernah merosesin anakku itu hamil 7 bulan. Masih ada kok anaknya. Sekarang anaknya masih kerja di rumahnya pacarnya, sama kayak kamu. Sama kasusnya. Sama statusnya, Miss, tapi beda orang. Aku kan udah kemarin kan, ya gimana, udah nggak mau bohong lagi, ya nggak mau nutup-nutupin lagi. Udah aku bilang, aku udah janda ya, Miss ya. Dianya, kok kamu bohongin saya sih, kenapa? Gitu. Nanti kakakku bisa ngecekin kamu loh. Kalau ngecekin kamu nggak bisa nikah sama saya. Kayak nikah kamu, bukan kakak kamu. Aku bilang gitu. Ya nggak bisa. Soalnya itu kakakku suaminya kakakku punya temen itu dulunya juga gitu, punya kenalan orang Indonesia, terus sama kayak kamu janda juga punya anak, terus apa itu, dia udah baik ya, kayak baik lah, terus lama kelamaan dia bawa uang lari sama ATM sama semuanya dari suaminya, makanya dari itu kakakku nggak suka gitu. Kan satu-satu orang pengalamannya beda-beda, Mando. Kenapa makanya aku juga bilang kayak gitu, kan semua orang beda gitu, kan kamu nggak bisa membuktikan, ya memang sekarang nggak bisa membuktikan, orang sekarang aja kita belum nikah, aku bilang kayak gitu. Dia bilangnya, aku nggak percaya lagi sama kamu. Aduh, lah terus piye, Dok, kamu sudah bunting itu? Dia bilangnya gini, itu accident gitu. Iya ngerti accident, terus Timah, maksudku terus gimana? Ya dia bilangnya gini, kita nggak bisa nikah, dia bilang gitu. Hah? Terus? Terus? Ya terus gimana sih, Miss? Terus gimana, Dok? Ya cuma di situ kerja gitu, cuma nggak bisa nikah. Lah terus anaknya atas nama siapa, Dok?